Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Dr. Andasri Hartati, Guru MTS Negeri 5 Jakarta. Anak-anakku, siswa kelas 7 yang soleh dan soleha, semoga sehat dan bahagia selalu penuh keberkahan. Amin. Sebelum memulai pelajaran, biasakan 1. Membaca doa sebelum dan setelah pembelajaran. 2. Konfirmasi kehadiran melalui link yang akan Ibu berikan berikut ini. Kemudian yang ketiga, kalian mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini pada YouTube berikut ini. Kemudian yang keempat, kerjakan latihan pada link yang akan Ibu bagikan setelah materi ini Ibu berikan. Pada hari ini, siswa kelas 7 akan mempelajari tentang teks Fabel, yaitu KD 3.15, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran atau setelah membaca teks fabel yang diberikan, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan tepat. Indikator pencapaian kompetensi. Indikatornya adalah 1. Menentukan pengertian fabel, 2. Menentukan ciri fabel, 3. Menentukan ciri bahasa fabel, 4. Menentukan unsur intrinsik fabel, 5. Menentukan jenis fabel. Pengertian fabel, kalian bisa baca buku paket halaman 194. Apa itu fabel? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Ciri umum fabel terdapat pada buku paket halaman 199. Cirinya yang pertama, tokoh binatang yang bersifat seperti manusia, bisa melakukan kegiatan manusia. 2. Cerita memiliki rangkaian sebab akibat. 3. Memiliki latar alam. 4. Bertema kehidupan binatang. Ciri bahasa fabel. 1. Menggunakan kalimat naratif, yaitu kalimat yang menceritakan suatu kejadian. Contoh, pada suatu hari, kura-kura sedang berjalan santai di pinggir sungai. 2. Menggunakan kalimat langsung berupa dialog para tokoh. Contoh, kura-kura berkata, "Sedang apa kau di sana, semut?" 3. Menggunakan bahasa sehari-hari. Unsur intrinsik fabel. 1. Tokoh, 2. Penokohan, 3. Latar, 4. Tema, 5. Amanat. Baca buku paket halaman 200. 1. Tokoh. Tokoh dalam fabel merupakan binatang. 2. Digambarkan mampu bertindak, tetapi tidak menghilangkan sifat aslinya. Contoh, pada fabel kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura dapat berbicara dan melakukan lomba lari seperti manusia, namun sifat kura-kura yang lambat dan kelinci yang cepat tidak dihilangkan. 2. Penokohan. Penokohan adalah pemberian karakter pada tokoh. Jenis karakter. 1. Karakter protagonis, berarti tokoh baik. Kemudian 2. Karakter antagonis, yaitu tokoh jahat. Penokohan dapat dilihat dari penggambaran fisik tokoh, penggambaran tindakan tokoh, dialog antar tokoh, monolog atau percakapan tokoh dengan dirinya sendiri, penggambaran penulis tentang tokoh. 3. Latar. Latar adalah tempat
tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Ada 3 jenis latar. 1. Latar waktu, 2. Latar tempat, 3. Latar suasana. Latar tempat dalam fabel biasanya berupa alam, seperti hutan, sungai, kolam, lembah, dan lain sebagainya. 4. Tema. Tema adalah gagasan yang mendasari suatu cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan cerita. Fabel bertema kehidupan binatang. 5. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Jenis-jenis fabel. Jenis fabel secara garis besar dibagi menjadi 2. 1. Berdasarkan pemberian watak dan latar. 2. Berdasarkan kemunculan pesan. Berdasarkan pemberian watak dan latar, jenis fabel dibagi menjadi 2, yaitu 1. Fabel alami, 2. Fabel adaptasi. Berdasarkan kemunculan pesan dibagi menjadi 2, yaitu fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Fabel alami. Jenis fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata, seperti kura-kura lambat, kelinci cepat, singa buas. Menggunakan alam sebagai latar, contoh hutan, sungai, kolam. Fabel adaptasi. Fabel adaptasi memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Contoh buaya ceroboh, 3. Landak pemalu, 4. Monyet rakus. 2. Menggunakan tempat selain alam, seperti rumah, jalan raya, gedung bertingkat, dan lain sebagainya. Fabel dengan koda. Fabel yang pada bagian akhir memunculkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Contoh cerita Belalang Sembah. Contoh, masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Buku paket halaman 194. Fabel tanpa koda. Fabel yang pada bagian akhir tidak memunculkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya adalah fabel tanpa koda. Contoh teks fabel tanpa koda adalah fabel sesama saudara harus berbagi. Terdapat pada buku paket halaman 197 dan 198. Pertanyaannya adalah, setelah kalian menyaksikan tayangan-tayangan tadi, bacalah teks fabel Belalang Sembah pada buku siswa halaman 195 196. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Jelaskan pengertian fabel. 2. Tentukan apa saja ciri fabel. 3. Tentukan apa saja ciri bahasa fabel lengkap dengan satu contoh kalimatnya. 4. Tentukan unsur intrinsik dan bukti fisiknya. 5. Tentukan jenis teks fabel berdasarkan kemunculan pesan di dalamnya. Kerjakan soal dengan disiplin dan tanggung jawab. Dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.